Selamat datang di Personal Channel Test, saya rekan-rekan dan saya ucapkan bagi teman-teman yang telah lolos seleksi kompetensi dasar, yang telah menyeleksi banyak calon kandidat, ratusan sampai ribuan, dan teman-teman terpilih untuk mengikuti seleksi SKB. Dan di sini teman-teman untuk di BPS sendiri itu ada tes SKB non CAT. Jadi ada tes tambahan yakni tes psikotes dan interview. Dan ini menentukan juga poin akhir di SKB. Nah, untuk itu teman-teman saya akan informasikan bagaimana bentuk soalnya dan juga interviewnya itu seperti apa sih. Nah, di video ini kita akan bahas, tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, mari kita bahas. Oke, di sini saya mengacu pada pengumuman dari BPS atau Badan Pusat Statistik di nomor B5 02300 garis miring KP titik 111 garis miring 2024 tentang seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2024. Nah, di sini masuk ke poin C. Seleksi kompetensi bidang dengan bobot 60% terdiri dari yang pertama ada SKB menggunakan Computer Assisted Test atau biasa disingkat CAT, Badan Kepegawaian Negara (BKN) ya singkatannya, untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan bobot 50%. Jadi untuk SKB CAT diambilnya 50%. Selanjutnya yang kedua yakni tes seleksi kompetensi bidang atau SKB tambahan selain dengan CAT BKN terdiri dari psikotes dengan bobot 40% dan wawancara dengan bobot 10%. Jadi diambilnya non CAT itu 50% dan dengan CAT 50%. Dan ini juga menentukan ya untuk perankingan teman-teman. Maka dari itu kita akan fokus di psikotes dan wawancara karena ini dilaksanakannya kalau melihat dari jadwal sendiri itu tanggal 20 November sampai dengan 17 Desember. Ini sebentar lagi ini yang baru join dengan channel ini, teman-teman silahkan belajar ya untuk CAT SKB sesuai dengan formasi, silahkan cari ya teman-teman. Dan ini untuk non CAT SKB ini tanggal 20 nih ya sampai tanggal 17 Desember. Dan singkatnya teman-teman, jadi jika ingin peringkat pertama, karena kan kelulusan itu di peringkat paling atas ya diambilnya. Nah, di sini paling besar itu di tes kompetensi bidang ya. Dan jika teman-teman tes kompetensi dasarnya paling tinggi, jangan terlalu sombong karena bisa kalah dengan yang tes kompetensi bidangnya tinggi. Maka dari itu, yang tes kompetensi bidangnya, tes kompetensi dasarnya ranking pertama harus didongkrak lagi di tes kompetensi bidang. Dan bagi teman-teman yang tes kompetensi dasarnya mepet-mepet ya, silahkan lebih semangat lagi untuk mempelajari tes kompetensi bidang agar bisa melengsarkan tes kompetensi dasar yang sebelumnya peringkat pertama ya. Oke, kemudian standar psikotes yang digunakan di BPS itu apa saja sih ya? Ini dari info yang saya dapatkan dan juga variabel kompetensi jabatan di BPS yang mengacu pada peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 67 tahun 2014 ya tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial negeri sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik. Ini ya, saya mengacunya ke sini. Ternyata ini ada banyak variabel ya yang akan dinilai nanti. Nah, di sini ada terkait fleksibilitas berpikir, inovasi, berpikir analitis, kemudian berpikir konseptual, kemudian mengolah diri, integritas, kemandirian, pengendalian diri ya. Di sini ada keuletan, komitmen, inisiatif. Ini semuanya standar-standar yang digunakan alat tes ya. Untuk alat tesnya sendiri saya tidak akan bacakan ya, tapi saya sudah drop semua kemungkinan ya untuk menilai
kompetensi ini. Dan kompetensi yang terbaru, saya lupa itu uh, pengumumannya, tapi kurang lebih ya sama sih intinya seperti itu. Jadi ada dua uh, lebih alat tes yang digunakan nanti pada saat tes psikotes. Nanti saya akan drop untuk standar tesnya di deskripsi ya, tapi video tersebut hanya untuk yang berlangganan channel ini. Silahkan cek kalau misalnya yang sudah berlangganan, listnya ada di bawah. Silahkan pelajari ya, semoga teman-teman lulus untuk yang di sana. Dan informasi itu kebanyakan tes kepribadian ya untuk tesnya. Kemudian juga selanjutnya ini clear ya untuk psikotes, silahkan cek kemungkinan tes yang keluar di tes psikotes ya, itu udah standar yang digunakan oleh vendor ya, biasa untuk pemerintahan, jadi teman-teman silahkan dipelajari. Kemudian yang kedua, teman-teman jika ingin bergabung dengan channel ini yang berlangganan, yang belum berlangganan, yang ingin berlangganan, silahkan klik gabung saja, masuk ke dashboard, klik gabung, pilih premium ya, terus gabung, kemudian bayar ya. Hanya itu saja, nanti teman-teman akan otomatis terbuka, silahkan tonton videonya. Kemudian yang kedua yakni wawancara. Nah, wawancara itu ada standarnya teman-teman. Ini adalah salah satu standar yang untuk interview ya. Ini ada variabel-variabelnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan, yakni yang tadi ya yang saya sebutkan ya, berdasarkan keputusan ya surat edaran yang tadi dari BPS, Badan Pusat Statistik ya, kemungkinan besar formnya seperti ini ya. Jadi ada poin di sini terkait variabel komunikasi. Tadi kan ada ya komunikasi. Nah, kemudian pengetahuan tentang pekerjaan, pengalaman, kemampuan analis, kemudian kesiapan diri, pendidikan, pengendalian diri, antusiasme, inisiatif, karakteristik sifat, dan nanti oleh interviewer nanti akan dijawab nih ya. Akan ditanyakan ya. Nah, contoh lain seperti ini formnya. Nah, biasanya akan ada poin dari 1 sampai 10, 1 sampai 5 ya, itu tergantung dari vendor yang dipakai biasanya. Tapi pada umumnya ya seperti ini interview ya. Nah, ini adalah form-formnya, ini yang ditanyakan, kemudian nanti diberi poin, misalkan teman-teman masih contohnya ini, apa rencana 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, teman-teman menjawabnya masih kurang jelas, tidak ada rencana. Nah, biasanya dikasih poin 2. Itu jadi variabelnya tergantung si interviewer, tapi indikatornya seperti ini. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ada 2 metode ya. Ini metode umum, yakni metode menjawab interview untuk pause ya. Pause ini interview yang awalan biasanya dipakai metode ini, dan metode start ke inti interview. Nah, kita bahas di sini untuk ini singkat saja ya teman-teman. Contohnya ini ya, kita masuk ke metode POW. Biasanya si interview bertanya, coba jelaskan tentang diri Anda ya. Nah, teman-teman jawabnya seperti ini. Ini adalah awalan jawaban, metode jawaban interview teman-teman. Dimulai dari profile teman-teman, mulai dari nama teman-teman, usia, pokoknya ke profile yang sesuai dengan isian data dari form CPNS di BKD lah. Kayak IPK, kemudian kuliah ya. Yang kedua ya, pokoknya yang pertama tentang profile. Kemudian yang kedua tentang akademik ya, coba jelaskan tentang akademik teman-teman, dimulai dari misalkan SMA, kuliah, kemudian pengalaman kerja atau organisasi, kemudian teman-teman juga jelaskan skill yang relevan dengan formasi yang teman-teman apply. Ini ya metode POW, jadi intinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada metode STAR, ini untuk menjawab yang lebih teknis. Nah, STAR metode ini merupakan metode untuk menjawab studi kasus atau mengenai perilaku dengan cara struktur. Jadi ada situasi, kemudian teks, actionnya apa, dan resultnya apa. Nah, kita akan contoh ya, karena ini lebih teknis. Nah, di sini untuk situation. Nah, ini mendeskripsikan situasi pekerjaan yang telah Anda capai di tempat sebelumnya atau di organisasi tempat teman-teman mengikuti organisasi. Contoh nih, ini ketika bekerja ya.
Nah, ada kasus seperti ini. Perusahaan ditanya tentang prestasi teman-teman nih. Contoh kasus nih. Di perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20% revenue. Nah, di sini teman-teman deskripsikan bullshitnya seperti ini ya. Di perusahaan sebelumnya saya bekerja sebagai seorang sales manager. Saya bertanggung jawab untuk memastikan agar target revenue perusahaan bisa tercapai. Salah satu dengan memastikan klien selama ini sudah bekerja dengan kami tetap melanjutkan kontraknya. Sayangnya pada tahun sebelumnya target kami tidak tercapai karena sekitar 20% dari klien kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Kemudian teksnya tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Nah, di sini contohnya CEO atau atasan Anda meminta untuk mengembalikan revenue ke posisi semula. Nah, di sini saya diminta oleh CEO saya untuk menghasilkan ide yang baru yang bisa mengembalikan kondisi perusahaan seperti yang sebelumnya, yaitu mencari alternatif dari 20% revenue yang hilang. Kemudian actionnya ya, action mendeskripsikan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Contoh nih, berusaha meyakinkan klien, ya. Alternatifnya mengkategorikan alasan klien yang tidak memutuskan kontrak. Kemudian yang ketiga, melakukan persuasi kepada klien agar meneruskan kontraknya. Nah, contohnya di sini. Dengan tanggung jawab yang diberikan tersebut, hal pertama yang saya lakukan yaitu saya melihat kembali klien-klien yang memutuskan tidak melanjutkan kontraknya. Saya mencoba temui satu persatu, menelponnya jika mereka tidak bisa saya temui. Kemudian saya menanyakan kepada mereka alasan tidak melanjutkan kontraknya dengan perusahaan kami. Dari alasan-alasan tersebut saya coba mengkategorisasikan dengan kemudian mengelompokkan klien yang masih memungkinkan untuk diyakinkan kembali lagi dan yang sudah tidak bisa diyakinkan. Misalnya, jika terdapat kesalahpahaman mengenai produk atau komunikasi dengan tim yang sebelumnya, saya mencoba untuk klarifikasi dan memastikan agar hal tersebut tidak terjadi ke depannya. Selain itu, saya juga mengembangkan ide atau konsep marketing yang baru untuk menarik klien yang sebelumnya bukan target klien perusahaan kami. Misalnya, sebelumnya perusahaan kami cenderung melayani perusahaan yang bergerak pada sektor jasa yang berskala besar saja. Akan tetapi, saya justru melihat terdapat potensi untuk menarik perusahaan startup melalui small medium enterprise. Namun jika saya tetap menggunakan materi promosi yang sebelumnya ditunjukkan untuk perusahaan besar, hal tersebut tidak akan bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan kecil yang saya maksudkan, sehingga saya mencoba merancang harga paket yang baru dan meyakinkan CEO saya mengenai harga paket yang saya buat. Kemudian saya mencoba menghubungi kontrak startup yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal dan mencoba melakukan meeting satu persatu. Dan resultnya ternyata melebihi target ya. Contoh melebihi target yang ditetapkan. Dari apa yang telah saya dan tim saya lakukan, kami tidak hanya mencapai target mengembalikan 20% revenue tersebut, tetapi saya juga bisa menghasilkan 20% revenue baru untuk perusahaan. Selain itu, karena perusahaan yang saya lakukan 30% dari 100% yang tidak melanjutkan kontraknya memutuskan untuk melanjutkan kembali kontraknya bersama perusahaan kami. Dengan harga paket yang baru, saya bisa mendapatkan 20 klien baru yang pada akhirnya saya bisa berkontribusi signifikan terhadap revenue perusahaan. Ini adalah contoh-contoh metode STAR ya untuk menjawab studi kasus. Ya, jika teman-teman ditanya apa yang pernah teman-teman prestasi apa, nah contohnya seperti ini ya jawabnya. Jadi terstruktur dari situation, text, action, dan result. Seperti itu. Oke. Dan hanya itu saja sih informasi, dan untuk psikotes silahkan cek linknya di deskripsi ya. Silahkan pelajari, silahkan hafal ya supaya teman-teman bisa lulus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.